Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga uji coba persiapan Euro mempertemukan tuan rumah Portugal yang harus menerima kekalahan dari tamunya, Kroasia, dengan skor 2-1. Di awal laga sang veteran Luka Modric sudah membawa timnya unggul melalui eksekusi penalti di menit ke-8. Di babak kedua tuan rumah sempat menyamakan skor melalui Diogo Jota di menit 48 sebelum akhirnya Ante Budimir kembali membawa Kroasia unggul 2-1 yang bertahan hingga peluit akhir. Di partai lain, duel Skandinavia antara Denmark menghadapi Norwegia berkesudahan 3-1 untuk Denmark. Pierre-Emil Højbjerg membuka keunggulan tuan rumah ketika laga masuk menit 12. Tak lama, Denmark sukses menggandakan skor melalui sundulan Jannik Vestergaard di menit 21. Memasuki babak kedua tim tamu sempat memperkecil ketertinggalan melalui aksi bintang City Erling Haaland di menit 72. Sayang, tuan rumah kembali menjauh setelah Yusuf Poulsen sukses melesakkan gol ketiga Denmark di akhir laga. Sementara itu, timnas Belgia sukses mengalahkan Luxembourg dengan skor telak 3-0. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan membuka keunggulan di menit 42 melalui eksekusi penalti dari Romelu Lukaku. Striker berbadan besar itu pun kembali mencetak gol kedua untuk Belgia di menit 57 sebelum Leandro Trossard menutup pesta gol Belgia di menit 81. Il Matador Spanyol kembali mendulang kemenangan dengan skor telak yang kali ini Irlandia Utara menjadi korbannya dengan skor 5-1. Kendati tertinggal oleh gol cepat Daniel Ballard di menit kedua, namun Rodri dan kawan-kawan sukses membalaskan 10 menit kemudian melalui Pedri. 6 menit berselang giliran Alvaro Morata yang membalikkan keadaan menjadi 2-1. Pedri kemudian mencetak gol keduanya di menit 29 sebelum Fabian Ruiz mencetak gol keempat Spanyol di menit 35. Dan, Mikel Oyarzabal menutup pesta gol Il Matador di menit 60 sekaligus memastikan Spanyol menang telak 5-1. Duel seru tersaji pada Minggu pagi waktu Indonesia saat Brazil sukses mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2. Tim Samba sebenarnya mampu unggul 2 gol lebih dahulu melalui aksi Andreas Pereira di menit 5 dan digandakan oleh Gabriel Martinelli di menit 54 sebelum akhirnya tuan rumah sukses memperkecil ketertinggalan melalui Julian Quinones di menit 73. Dan, drama tersaji di injury time 90+2 saat Meksiko sukses menyamakan skor melalui Gonzalo Martinez hingga akhirnya Endrick mencetak gol kemenangan di menit 90+6 memanfaatkan umpan Vinicius Junior. Laga uji tanding antara Italia menghadapi Bosnia-Herzegovina berakhir dengan kemenangan tipis Gli Azzurri. Gol tunggal di laga ini dicetak oleh gelandang Inter Milan Davide Frattesi di menit ke-38. Sementara tim ayam jantan Perancis, yang menjamu Kanada di Matmut Atlantic Bordeaux, harus berakhir dengan hasil imbang tanpa gol pada Senin pagi waktu Indonesia. Di Amerika, laga persahabatan antara juara dunia Argentina menghadapi Ekuador berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Albiceleste. Satu-satunya gol yang tercipta di laga ini dilesakan oleh Angel Di Maria di menit 40. Laga uji coba Belanda menghadapi Islandia harus berakhir dengan kemenangan telak 4-0 untuk tim Holland. Xavi Simons membuka keunggulan di menit 23 memanfaatkan umpan sundulan dari Denzel Dumfries. Babak kedua baru berjalan 4 menit, kapten tim Belanda Virgil van Dijk menggandakan keunggulan tuan rumah melalui sundulannya. Striker Dortmund, Donyell Malen berhasil membawa tim Oranye unggul 3 gol tanpa balas di menit 79 setelah ia lolos dari posisi offside. Dan, striker jangkung Wout Weghorst menutup pesta gol tim Holland dengan golnya di injury time babak kedua. Sementara Polandia sukses mengalahkan Turki dengan skor 2-1 dalam pertandingan uji coba yang dilangsungkan di Warsaw.
Polandia membuka skor pada menit ke-12 melalui Karol Swiderski yang bertahan hingga menit 77 saat Turki sukses menyamakan skor melalui baris Alper Yilmaz. Sayang, gelandang Roma, Nikola Zalewski kembali membawa Polandia unggul 2-1 di menit 90. Napoli sedang dalam progres pembicaraan untuk mendapatkan tanda tangan bek muda Torino yang juga menjadi incaran Milan, Alessandro Buongiorno. Pelatih anyar Napoli Antonio Conte sangat ingin membawa Buongiorno ke Naples. Sampai saat ini pembicaraan masih dalam proses awal seperti apa yang dilaporkan oleh Romano. Bayern Munchen telah mencapai kesepakatan personal dengan Joao Palhinha. Detail mengenai kontrak dan gaji telah disetujui oleh pihak pemain. Kini tinggal menunggu negosiasi yang dilakukan antara Bayern dan Fulham yang berdasarkan laporan Sky Sport Jerman. Pihak Bayern telah menolak penawaran pertama dari Bayern sebesar 35 juta euro yang mana Fulham diperkirakan meminta mahar sekitar 45 juta euro. Bukan rahasia lagi kalau FC Bayern sudah lama menggoda Jonathan Tah. Bek tengah ini memainkan peran kunci dalam kesuksesan Bayer Leverkusen musim ini. Tapi itu bukan satu-satunya alasan mengapa dia menarik minat Munich. Dengan kontraknya yang tersisa hanya sampai tahun 2025, ia akan memiliki harga yang relatif murah yaitu 20 hingga 30 juta euro. Menurut Sky, kesepakatan lisan sudah dicapai dengan bek tengah berusia 28 tahun itu. Dan menurut informasi tersebut, transfer tak hanya bergantung pada apakah Bayern bisa mencapai kesepakatan dengan Leverkusen terkait biaya transfer. Chris Führich, winger milik Stuttgart ini kembali masuk dalam incaran Bayern Munich. Hal tersebut didukung dengan klausul pelepasan di dalam kontraknya yang hanya berkisar 26 juta euro saja musim panas ini. Penampilannya yang impresif musim ini dengan 8 gol 7 assist dalam 34 laga membuatnya dipanggil oleh skuad timnas Jerman untuk Euro mendatang. Baru-baru ini Kevin De Bruyne mengatakan ke publik bahwa ia terbuka untuk pindah ke Liga Pro Saudi. Gelandang Manchester City 32 tahun itu memiliki sisa kontrak 1 tahun di Etihad Stadium dan ia kembali dikaitkan dengan kepindahannya ke Arab Saudi musim panas ini. Keuntungan finansial menjadi alasan yang masuk akal yang ia ungkapkan bahwa dengan berkarir di Saudi 2 tahun saja ia akan mendapatkan jumlah pendapatan yang bahkan lebih banyak ketika ia bermain 15 tahun di Eropa. Al Nassr telah membuka pembicaraan untuk merekrut kiper Juventus Wojciech Szczesny dengan menawarinya kontrak berdurasi 2 tahun. Sebelumnya diketahui bahwa Juve telah mendatangkan kiper baru di Gregorio dari Monza, dan Szczesny diharapkan dapat pergi meninggalkan Turin dan Al Nassr menjadi yang terdepan untuk merekrutnya. Juventus dan Aston Villa menggelar pembicaraan terkait transfer gelandang asal Brazil, Douglas Luiz dalam beberapa hari ini. Dalam kesepakatan yang sedang dibicarakan, ditengarai Luiz akan direkrut oleh Juve dengan sistem barter pemain. Nama winger Samuel Ealing Jr. dan Weston McKennie menjadi opsi yang sedang dipertimbangkan Aston Villa sebagai bagian dari transaksi pertukaran tersebut seperti apa yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.